untuk membahas pidato Presiden Joko Widodo saat Rakornas PAN. Kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat petang, Mas Hanta. Selamat petang, Anissa. Mas Hanta, lagi-lagi di Rakornas Partai, Presiden Jokowi ini memberikan kode capres, tapi yang terbaca baru 3 nama, Prabowo, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo. Ini apa sebenarnya maksud Presiden memberikan kode-kode ini? Iya, ada 2 analisa saya kenapa kode Pak Jokowi penting, dan kedua bagaimana membaca kodenya hari ini. Yang pertama, ada 3 kekuatan Pak Jokowi yang sangat kuat, menurut saya potensial menjadi kekuatan dia sebagai kingmaker. 1, mesin politik Pak Jokowi itu tidak bisa diremehkan karena pernah memenangkan Pilpres 2 kali berturut-turut. Yang kedua, sebagai presiden yang sedang berkuasa, tentu presiden berkuasa memiliki jejaring kekuasaan dan pengaruh kekuasaan yang sangat besar. Yes. Dan ini juga tidak bisa diremehkan. Dan yang ketiga adalah approval rating atau tingkat kepuasan Pak Jokowi kan di atas 70%. Nah, modalitas 3 ini, dukungan publik, kemudian mesin politik dan pengaruh kekuasaannya, ini menjadi penting. Ditunggu oleh semua orang kodenya arah kemana. Yang kedua, kodenya kepada siapa? Dan hari ini kan jelas ya. Kalau di PAN kita baca, biasanya di absen beberapa nama. Kalau kita baca ini nyambung dengan yang diinginkan oleh Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. 2 nama tidak di absen, yang kita lihat ya yang hadir di situ yang paling dominan ya 2 orang itu, Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir. Nah, arahnya kalau dibaca saya kira ini simbol atau kode mempersilahkan, paling tidak merestui tanda petik Pak GP dan Pak ET silakan untuk maju. 1 itu. Yang kedua juga ini tidak menentang atau paling tidak ada kata dulu mengatakan dengan sembrono, justru menyambut keinginan PAN ini. Kan kita tahu PAN sudah sering menyebut 2 nama ini. Paling tidak secara tidak langsung kodenya adalah juga merestui apa yang diinginkan oleh PAN. Dan kita tahu Anissa, PAN sejak awal sudah menimang-nimang 2 nama ini. Pak Zulkifli Hasan kerap menyebut nama ini. Pak Ganjar dan sebagai capres, kemudian Pak Erick Thohir sebagai cawapres. Ini berulang-ulang, saya kira semakin clear ya PAN. Mungkin Rakornas ini hendak mengumumkan itu, tapi ada problem di mana Pak Ganjar kader PDIP itu belum diusung oleh PDIP. Untuk menjaga hubungan PDIP, dugaan saya belum dideklarasikan atau diumumkan di Rakornas ini. Tapi arahnya sudah mengerucut ke 2 nama itu. Ditambah kita tahu PAN juga, Anissa, kecil kemungkinan untuk tidak bersama Pak Jokowi kali ini. Sepertinya akan ngikutin arahan. Jelas sekali ya dari pidato Pak Ketua Umum PAN tadi itu. Apalagi mereka berasal di KIB dan basisnya berada di sana. Begitu, Anissa. Baik, jika di kesempatan lain Presiden juga sempat mengatakan bahwa jangan terburu-buru mengumumkan nama bakal calon. Itu sebenarnya menyindir atau bagaimana? Menyindir partai yang sudah deklarasi duluan atau bagaimana, Mas Hanta? Saya kira dua-duanya ya, itu seperti bermain politik bola biliar, tidak hanya 1 bola yang hendak dikirim. Bisa jadi ke ada beberapa pesan politik yang akan dikirim tentu kepada lawan politik, mulai dari sembrono, jangan buru-buru dan seterusnya itu mungkin yang diametral berjarak dengan Pak Jokowi, pesan itu tentu yang mengusung perubahan. Tetapi di saat yang sama juga mengirimkan pesan pada partai-partai yang di dalam pemerintahan. Dalam hal ini ada KIB, ada PD Perjuangan dan seterusnya. Nah, itu saya kira 2 hal itu ya yang bisa dibaca pesan disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau dari pertemuan atau forum Rakornas PAN ini kan arahnya sulit untuk tidak mengaitkannya, membantahnya bahwa baik Pak Zulhas maupun Pak Jokowi signalnya adalah kedua orang itu. Kalau Pak Zulhas lebih lagi, Zulkifli Hasan, arahnya PAN menginginkan itu. Erick Thohir sebagai cawapres sudah digadang kemana-mana, meskipun partai lain punya preferensi yang berbeda. Ganjar sebagai calon presidennya. Bahkan pilihan Rakornas PAN di Jawa Tengah juga tidak bisa dipisahkan dari hal itu. Dan 2 orang ini, saya tahu PAN, kalau kita baca Anissa, ingin mengesankan mereka mengikuti Pak Jokowi. Dan 2 capres ini selain Pak Prabowo tadi sempat disebutkan oleh Anissa tadi, bahwa capres dan cawapres yang relatif cukup kedekatannya dalam persepsi publik, preferensi publik dekat dengan Pak Jokowi kan 2 orang ini. Mas Ganjar dianggap dekat, Pak Erick Thohir dianggap menteri yang paling dekat, bahkan sering mendapatkan tugas-tugas khusus dari Presiden, bahkan sampai pernikahan putranya pun Pak Erick Thohir yang dipercayakan, event-event besar internasional juga diberikan kepada Erick Thohir. Itu 1 hal, kedekatan dengan Pak Jokowi. Yang kedua, kita bisa baca kekuatan elektoral 2 orang ini.
ya punya basis di Jawa Tengah, terutama Mas Ganjar itu kan sangat tinggi, Anissa. Di survei Yes. kami Poltreking Indonesia angkanya melampaui 70%. Untuk cawapres juga Erick Thohir tertinggi di Jawa Tengah, di atas 20% melampaui calon-calon lain. Karena dua figur ini punya brand connection yang cukup kuat. Nah, dari Rakornas ini kelihatan kan mengarahkan secara elektoral dua orang ini ingin dikawinkan oleh PAN, ingin dipasangkan oleh PAN, apalagi keduanya punya basis yang saling melengkapi, ditambah Erick Thohir misalnya dari NU ya, dia cukup dekat dengan NU, kemarin ketua satu abad NU, ketua penitianya, punya kekuatan di Jawa Timur juga. Nah, kekuatan besar ini sepertinya kalau saya baca, PAN hendak mengawinkan, ingin menggabungkan dua kekuatan posisi besar ini. Tapi ditambah Mas kekuatan Hanta, yang ketiga, apakah ini namanya, sudah seizin KIB? Pak Jokowi. Gimana? Apakah ini sudah seizin KIB dua nama tersebut? Kalau menurut Anda bagaimana? Kalau saya melihat belum, mungkin masing-masing KIB punya preferensi seperti saya katakan tadi. Golkar mungkin berbeda, P3 berbeda. Ini adalah versinya PAN, versinya PAN ya. Tapi paling tidak tidak ada sinyal atau kode dari Pak Jokowi, jangan sembrono Pak Zulhas, jangan terlalu terburu-buru, tidak ada. Artinya yang mempersilahkan dua nama itu untuk dimunculkan. Nah, preferensi PAN ini ya bisa jadi dalam dinamika politik akan menjadi yang diusung oleh KIB, tergantung dinamika komunikasi politik dengan Golkar dan P3. Dan jangan lupa satu lagi Anissa, ada partainya Mas Ganjar, yaitu PD Perjuangan. Yes. Nah, ini faktor bagus, saya kira faktor yang ketiga, satu Pak Jokowi, yang kedua kekuatan elektoral figur-figur tadi, yang ketiga faktor partai dari dinamika KIB, ditambah logistik. Sebenarnya Erick Thohir mungkin juga dengan jejaringnya kekuatan ini. Kalau saya baca Rakornas PAN ini hendak mengumpulkan kekuatan itu, kekuatan kingmakernya Pak Jokowi, kekuatannya Ganjar dengan kekuatan elektabilitas yang sangat kuat selain Anies dan Prabowo, kemudian kekuatan Erick Thohir yang dia kumpulkan, digabungkan, dan ditambah lagi KIB yang ingin ditawarkan kepada KIB, ditambah logistik. Saya kira tendensi politik hari ini, Anissa, dari sisi KIB menguatnya ya, ini tendensi hari ini memang Ganjar Erick Thohir. Kalau di seberangnya ada Anies dan AHY yang sedang menguat, ditambah mungkin poros yang ketiga adalah Prabowo, bisa jadi dengan Caimin atau Kofifa atau nama-nama lainnya. Tapi itu tendensi hari ini ya, politik masih dinamis. Paling tidak kalau kita baca hari ini menguatnya ke arahnya ke sana sementara begitu. Anissa. Baik, terima kasih Mas Hanta. Yang jelas memang jelang 2024 ini peta perpolitikan masih sangat cair. Yang betul. Sudah mengumumkan koalisi masih mungkin akan dirombak dan berubah-ubah. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend.